Di video ini gue bakal memberikan 5 traits atau karakter apa yang dibutuhkan bagi seorang pemuda sebelum terlambat. Gue tahu banyak banget orang tua yang bilang, kalau misalnya gue muda gue bakalan jadi seperti ini. Kalau misalnya gue muda gue bakal mengubah ini itu. Dan di video ini gue bakalan ngajarin agar kalian tidak merasa menyesal ketika kalian dewasa nanti. Ketika kalian dewasa, kalian bisa menjadi pribadi yang dominan, kalian bisa menjadi pribadi yang tidak menyesali masa lalu kalian. Bayangin ketika kalian dibekali dengan pengetahuan yang bakalan gua share, dan kalian ketika memiliki semua itu, kalian siap untuk menghadapi masa depan kalian. Di video ini gue berharap kalian bisa menonton sampai akhir. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah fondasi bagi seorang anak muda kalian semua untuk terus melangkah, untuk terus diubah, untuk mendapatkan purpose, tujuan hidup kalian yang lebih bermakna daripada hanya sekedar main game, daripada relapse setiap hari, daripada ngomong kasar-kasar, daripada kalian nongkrong sama teman-teman kalian yang mungkin sebenarnya mereka bukan teman lu. Ubah itu semua. Kalian coba korbanin masa kalian saat ini untuk 1-2 tahun ke depan, agar masa depan kalian menyambut kalian dengan benar-benar gagah, berterima kasih sama kalian bahwa kalian mengambil jalan yang sulit ini untuk masa depan kalian. Nomor 1, memahami the art of discovery. Setiap orang terlahir berbeda-beda. Mereka memiliki nilainya masing-masing. Kalian juga memiliki nilainya tersendiri. Bagaimana kalian menilai kehidupan kalian? Pahami nilai kalian. Kenapa kalian dilahirkan di hidup ini? Pahami value kalian. Apa yang menjadi nilai kalian? Mungkin orang tua kalian, mungkin masa depan kalian, mungkin fisik kalian. Kalian mungkin bisa mikirin apa sih yang siap gua korbanin untuk masa depan yang lebih baik. Dan nomor 1 ini benar-benar crucial banget. Kenapa? Karena kita lebih mudah untuk mengkonsumsi konten-konten TikTok, lebih mudah untuk mengkonsumsi sosial media, daripada benar-benar melakukan self-discovery itu. Kalian harus menemukan jati diri kalian. Ketika kalian selalu mengkonsumsi hal yang tidak berguna, apa yang membuat diri kalian bisa atau layak mendapatkan identitas kalian, apa yang menjadi nilai bagi kalian. Pahami diri kalian tuh orangnya seperti apa, sadari itu, dan benar-benar mengusahakan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Tanyakan diri kalian, apa iya dengan gue melakukan scrolling sosial media setiap hari, gue bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Apakah gue nonton relapse demi relapse demi relapse, balik lagi relapse, balik lagi relapse, balik lagi? Itu bisa memahami diri kalian jauh lebih dalam. Jangan sampai menjadi seperti gue ketika gue masih kuliah. Ketika gue sering menonton konten 18 tahun ke atas, gue label diri gue sebagai orang yang gagap, gak bisa ngomong, gak bisa fokus, gak bisa maintain eye contact. Dan jangan sampai itu menjadi jati diri kalian. Ketahui bahwa itu bahaya banget, sampai kalian gak bisa ngelihat harapan lagi. 2. Memiliki mental baja. Di zaman sekarang banyak banget tantangan. Ketika kalian ngelihat layar sedikit, kalian mungkin dapat iklan ini. Ketika kalian main game ini, kalian terpengaruh untuk ngehabisin waktu kalian seharian. Dan ketika kalian menjalani itu secara terus-terusan, ketika kalian ngerasa menonton video yang gak bener itu fine-fine aja bagi diri kalian, tanpa sadari kalian membuang waktu kehidupan kalian. Let's say tahu-tahu udah 5 tahun, tahu-tahu udah 10 tahun. Dan kalian akan menanyakan diri kalian, gue ngapain aja selama ini? Kok hidup gue di sini-sini aja? Ada gak sih hal signifikan yang gue lakuin selama 5 tahun belakangan ini yang bener-bener mengubah hidup kalian? Zaman sekarang, gue yakin 99% itu sulit banget untuk melawan ketahanan. Dan gue juga yakin kalian bisa menjadi 1% itu. Ketika kalian
melakukan scrolling sosial media, ketika kalian nonton PMO, kalian bisa tanyakan kepada diri kalian, kenapa gua ngelakuin ini? Apa benefitnya buat gua? Apakah hal ini bisa mengubah gua atau menjadi pribadi yang lebih baik? Apa iya gua gak bakal menyesal setelah gua scrolling 5 jam tanpa henti? Tanyakan itu. 3. Pinter berbicara. Traits ini atau fondasi ini benar-benar penting banget. Kenapa? Karena 99% kebanyakan orang lebih senang membicarakan tentang dirinya sendiri. Lebih mudah bagi mereka untuk mengetahui apa yang mereka ketahui, dan mungkin kadang-kadang orang lain suka nggak memberikan kesempatan untuk berbicara. Ketika kalian menjadi pribadi yang berkarisma, kalian harus membuat orang lain nyaman tentang diri kalian. Gue memiliki sebuah analogi yang menurut gue menarik banget. Bayangin ketika kalian nyanyi karaoke sama teman-teman kalian. Ada 2 tipe. Yang satu bernyanyi dengan lagu yang dia sukai dan membuat orang lain kayak, "Ish, gue gak tahu lagunya. Ish, ini anak egois banget. Kok dia nyanyi-nyanyi terus ya?" Atau orang kedua, nyanyi untuk membuat orang lain ngerasa terhibur. Nyanyi dengan membuat orang lain ngerasa nyaman. Yang pasti, dia memiliki tujuan ketika dia nyanyi karaoke itu, agar orang lain juga bisa bernyanyi. Dan itu penting banget. Dan orang lain saking egoisnya sampai gak ngelihatin orang lain, sampai dia gak perhatiin orang sekitar. Ubah mentality itu untuk bisa berbicara dengan orang lain. Belajar untuk memahami dia dulu, habis itu kita bisa memberikan apa yang menjadi nilai bagi kita. 4. Belajar secara finansial. Kalian bisa memulai dari budgeting. Kalian bisa belajar dari download aplikasi untuk catat keuangan kalian. Kalian bisa mengetahui pengeluaran kalian hari ini berapa, kemarin berapa. Dengan kalian mencatat itu, kalian bisa memiliki kesadaran bahwa hidup kalian tuh mungkin selama ini hidup dengan material after material, makanan junk food demi junk food. Itu bisa menjadi bahan self-reflect kalian. Apakah kita selama ini dikontrol dengan yang namanya consumerism, produk, apapun itu. Yang kelima adalah prioritize mental health. Gue ngerasa anak muda zaman sekarang gak pernah sadar tentang mental health-nya masing-masing. Ketika mereka bermain game selama 5 jam, itu gak menjadi masalah bagi mereka. Ya mungkin metabolisme mereka masih bagus, jadi mungkin mata mereka gak membuat dia pusing. Namun, jangan jadikan main game itu sebagai value bagi diri kalian. Tanpa disadari anak zaman sekarang mudah depresi, mudah stres, butuh hal yang lebih baru lagi, yang lebih messed up lagi, yang lebih gila lagi. Dan tanpa disadari mereka kehilangan jati diri mereka masing-masing. Dan gue gak kepengen hal itu terjadi bagi kalian. Ketika kalian menonton konten gue berani jamin bahwa kalian adalah orang yang pintar. Ketika kalian sadar dengan mental health kalian, hargai itu. Jangan sampai kalian mau mengorbankan mental health kalian dengan suatu hal yang sebenarnya gak berguna. Gue kepengen kasih kalian tips bagaimana kalian mengetahui bahwa kalian memiliki mental health yang rendah. Hal itu bisa kalian tes sesimpel dengan bagaimana kalian melihat orang lain. Apakah kalian ketika memikirkan dia, perasaan yang ada tentang dia itu hal-hal negatif? Apakah kalian lebih mudah untuk menemukan yang buruk tentang dia? Atau mungkin kalian susah untuk memuji orang lain karena kalian memiliki ego yang terlalu tinggi? Apakah kalian lebih mudah untuk berkata-kata kasar tanpa memiliki filter, tanpa memiliki awareness kepada diri kalian, dan kalian dengan mudah mengeluarkan kalimat kasar? Itu adalah salah satu bukti-bukti bahwa kalian memiliki mental health yang rendah. Dan gue juga berharap bagi kalian untuk reflect diri kalian. Mungkin kalian bisa memulai dengan jurnal. Kalian coba tanyakan kenapa gue memiliki bad mental health. Kenapa gue mudah banget untuk berkata-kata kasar.
berpikir yang bukan-bukan kepada orang lain, kalian coba bisa cari tahu akarnya di mana. Menurut gue pribadi, 5 itu adalah fondasi yang mungkin kalian perlu ketahui agar kalian siap melangkah untuk masa depan kalian. Gue tahu ini bakalan kelihatan sulit banget. Namun hal yang bisa kalian lakukan adalah coba mengambil satu fondasi ini dan kalian coba jalankan. Contohnya minggu ini gue kepengen belajar untuk budgeting, belajar untuk financial. Lakukan itu selama let's say 1-2 bulan. Ketika kalian ngerasa pede dengan hal itu, kalian coba ambil yang lain. Contohnya adalah kalian belajar untuk berkomunikasi. Lakukan itu selama 2 bulan, kalian coba praktek ngobrol sama orang. Kalian juga bisa join ke grup WhatsApp yang gue bikin di bawah ini, agar kalian bisa ngobrol dengan mungkin teman-teman seusia kalian. Setelah itu, mungkin kalian bisa improve di area yang lain. Tanpa kalian sadari, dengan kalian melakukan good habit, itu akan akumulatif dan akan compound. Dan kalian akan bisa rasain itu ketika kalian dewasa. Dan di situ kalian akan merasa bersyukur banget kepada diri kalian bahwa damn, terima kasih masa lalu gua. Karena gua mungkin gak main game, karena gua bisa quit PMO, karena gua gak berpikir kata-kata yang kotor. Dan gue bisa berada di posisi ini berkat diri gue yang di masa lalu. Sadari bahwa ketika kalian ngerasa kegagalan apapun itu, jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran, bukan jadi suatu hal yang kalian perlu kesali atau benci. Ketika kalian gagal, itu artinya kalian bisa improve. Ketika kalian gak ngerasain yang namanya kegagalan, berarti gak ada yang bisa diimprove, kalian akan di situ-situ aja. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.